Nah, kita ambil contoh pada gambar interaksi kedua kawat yang saling tarik-menarik. Ya. Pertama-tama kita tentukan dulu medan magnetik B2-nya. Di video sebelumnya sudah kita bahas cara atau rumusan untuk menentukan medan magnetik ya, yaitu dengan rumusan B sama dengan mu0I per 2πA. Nah, karena ini yang mau kita cari duluan adalah B2-nya pada kawat kedua, berarti kita gunakan I2-nya. Nah, kawat penghantar berarus I1 dia dipengaruhi oleh induksi magnetik B2 sehingga mengalami gaya magnetik F1 dengan persamaan F1 sama dengan I B2L1. Ya, ini rumusannya dari gaya Lorentz tadi. Kalau kalian ingat, F itu kan sama dengan I BL sin theta. Nah, tetapi ini antara I dan B dia tegak lurus sehingga sin theta itu nilainya 1. Nah, kemudian nilai B2 kita masukkan, akan kita peroleh rumusan F1 sama dengan mu0 per 2pi dikali I1 dikali I2 per A dikali L1. Sekali lagi, mu0 ini kalian harus ingat bilangannya ya. Kalau misalkan kalian lupa, silahkan dibuka lagi di video sebelumnya, nilai dari mu0. Nah, kemudian A ini adalah jarak antara kedua kawat. Nah, sekarang kita mau mencari untuk F2-nya. Ya. Ini kita cari dulu medan magnetik B1-nya, karena F2 ini kan dipengaruhi oleh medan magnetik yang pertama ya. Nah, B1 kita dapatkan mu0 I1 per 2πA, sehingga F2 ini adalah I2 B1 dikali L2. Jadi F2 itu dipengaruhi oleh B1 ya, oleh medan magnetik yang pertama. Kita masukkan nilai B1, akan kita peroleh rumusan F2 sama dengan mu0 per 2pi dikali I1 dikali I2 dibagi A dikali L2. Dengan A juga jarak antara kedua kawat. Nah, ini kesimpulannya ya. Pada dua penghantar lurus sejajar yang dialiri arus listrik, akan terjadi gaya tarik-menarik jika kedua arusnya memiliki arah yang sama. Sedangkan gaya tolak-menolak akan terjadi jika kedua arus listriknya berlawanan arah. Langsung ke contoh soalnya. Dua buah kawat lurus sejajar masing-masing panjangnya 25 cm, terpisah pada jarak 10 cm. Kedua kawat dialiri arus listrik masing-masing 10 ampere dan 5 ampere dengan arah yang sama. Tentukan besar gaya yang dialami kedua kawat, kemudian interaksi yang terjadi antara kedua kawat. Nah, kalau seperti ini, jangan lupa untuk digambar ilustrasinya ya. Dua kawat sejajar, panjangnya 25 cm. Dia terpisah pada jarak 10 cm. Diketahui A-nya adalah 10 cm atau 0,1 meter, I1 10 ampere, I2 5 ampere, kemudian panjang kawat pertama sama dengan panjang kawat kedua ya. Nah, ini juga kita bisa ganti simbolnya dengan I saja. Nilainya adalah 0,25 meter. Ditanya nilai F dan interaksi yang terjadi. Dijawab, kita tinggal gunakan rumusan untuk F-nya ya. F1 sama dengan F2 sama dengan F. Nah, jadi pada kasus ini dia interaksi yang terjadi besarnya F itu sama. Nah, F ini adalah mu0 I1 I2 per 2πA dikalikan L. Ya. Akan kita temukan F-nya adalah 2,5 kali 10 pangkat min 5 Newton. Nah, kemudian untuk interaksinya dilihat lagi. Dia arah arusnya bagaimana? Karena dia arah arusnya sejajar, maka interaksi yang terjadi adalah tarik-menarik. Nah, ini ada tugas. Silahkan nanti kalian kerjakan. Nah, sekarang kita bahas tentang gaya magnetik pada partikel bermuatan listrik. Ya, jadi arus listrik, kalau kalian ketahui tadi, itu kan dipengaruhi juga oleh medan magnetnya ya. Nah, arus listrik di dalam kawat, dia kan terdiri atas partikel-partikel bermuatan yang bergerak. Nah, ketika partikel bermuatan ini
masuk ke dalam daerah medan magnetik, dia juga akan mengalami gaya magnetik. Nah, perumusan untuk menentukan besar gaya magnetik pada partikel bermuatan listrik, yaitu F sama dengan Q, V, B, sin theta, dengan F-nya adalah gaya magnetik, Q-nya muatan listrik, V kecepatan partikel, theta adalah sudut apit terkecil antara V dan B, B-nya adalah induksi magnetik. Nah, arah gaya magnetik pada partikel bermuatan listrik. Kita bisa menggunakan kaidah tangan kanan lagi ya. Nah, nanti silahkan dihafalkan ini kaidah tangan kanannya. Jika partikel bermuatan positif, misalnya proton, arah gaya magnetik yang dialami partikel searah dengan arah gaya F. Akan tetapi, jika partikel bermuatan negatif, misalnya elektron, arah gaya magnetik yang dialami partikel haruslah berlawanan arah dengan gaya F yang diperoleh dari kaidah telapak tangan kanan. Maksudnya gimana, Miss? Kok saya tidak paham? Nah, jadi gini, muatan itu kan ada muatan positif, ada muatan negatif. Ya, gambar ini berlaku jika muatan yang kita bahas adalah muatan positif. Nah, ternyata kalau misalkan di soal nanti kita temui muatannya negatif, bukan positif, berarti masih sama untuk V dan B, arahnya masih sama, tetapi arah F-nya ini kita balik. Jadi kita menggunakan telapak tangan bagian belakangnya. Jadi arah gaya magnetiknya nanti kalau di gambar ini dia berarti berlawanan dengan arah F-nya di sini. Kalau di gambar dia arah F-nya ke atas, berarti kalau muatannya negatif, dia arah F-nya dia ke bawah. Begitu. Sama halnya kalau misalkan arah gaya F pada muatan positif dia ke depan, kalau pada muatan negatif dia pasti ke belakang. Ya, jadi begitu, diingat-ingat, bedakan untuk muatan positif dan muatan negatifnya. Contoh soal, sebuah muatan listrik positif Q bergerak dengan kecepatan V dalam sebuah medan magnet homogen, seperti ditunjukkan pada gambar. Arah gaya magnetik F yang dialami muatan listrik Q adalah, nah ini kita tentukan dulu, ya, kita identifikasi dulu muatan listriknya itu dia positif atau negatif. Nah, karena dia positif, berarti tadi kita menggunakan gambar yang seperti ini, ya. Jadi sesuai gambarnya. Nah, jadi F-nya, arah gaya F-nya kita gunakan telapak tangan bagian depannya. Nah, penentuan arahnya gimana, Miss? Kok saya masih tidak paham? Ini saya panggil lagi kubusnya ya. Saya panggil lagi, saya gambar lagi untuk perpanjangan tusuk kubusnya yang dalam 3 dimensi. Saya tambahkan lagi keterangannya, masih sama. Ini atas, ini bawah, ini kanan kiri, kemudian ini masuk bidang, keluar bidang. Oke, kita sesuaikan dengan ini ya. Muatannya bergeraknya ke kanan, ya, ke kanan, ke timur. Berarti dia jempolmu ke kanan ya, jempolnya ke kanan. Kemudian medan magnetnya dia masuk bidang, dia keluar bidang ya. Keluar bidang medan magnetnya, berarti keempat jarimu ke sini arahnya. Keempat jarimu arahkan ke tepat di depan matamu ya. Jadi jempolmu ke kanan, keempat jarimu arahnya ke mata. Nah, akan kamu peroleh arah telapak tanganmu itu adalah ke bawah. Berarti jawabannya adalah yang B. Ke bawah dan tegak lurus arah V. Gitu. Nah, ini ada tugas, nanti silakan dikerjakan. Masih sama ya caranya. Kemudian untuk bentuk lintasan partikel bermuatan listrik dalam suatu medan magnetik. Nah, bentuk lintasan ini dipengaruhi oleh tetanya, sudutnya. Dipengaruhi oleh besar sudut apit antara V dan B. Ini nanti silahkan dicatat, dihafalkan juga. Jadi ketika V dan B ini sejajar atau tetanya sama dengan 0, ini akan kalian peroleh sin theta itu sama dengan sin 0, nilainya adalah 0 ya. Jadi Q VB dikali 0 hasilnya adalah 0. Berarti nilai gaya Lorentz-nya adalah 0 atau tidak ada gayanya. Nah, berarti
lintasannya adalah berbentuk garis lurus karena partikel ini tidak dibelokkan dalam medan magnetik. Nah, sedangkan kalau tetanya itu 90 derajat atau dengan kata lain V-nya itu tegak lurus dengan B, maka nilai F-nya adalah QVB. Nah, arah gaya magnetiknya kita tentukan dengan kaidah tangan kanan sehingga dapat kita ketahui bahwa bentuk lintasannya adalah lingkaran seperti ini. Ya, bentuknya adalah lingkaran. Nah, gimana Miss kalau ternyata sudutnya itu bukan 0, bukan 90? Nah, kalau dia membentuk sudut yang sebarang, jadi bukan 90, bukan 0, maka lintasannya berbentuk heliks. Bentuk heliks itu seperti ini ya, melingkar tapi melungker. Nah, ibaratkan kayak gitu kata-katanya. Nah, sekian untuk video pembelajaran kali ini. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati.